saya boleh berada di tengah jemaat Emmaus. Terima kasih buat leader yang sudah mengizinkan saya untuk bersaksi. Seperti tadi dikatakan, nama saya adalah Timotius Surjanto. Saya asal dari Majenang. Jadi tadi berangkat jam 5:30. Untuk apa saudara? Satu tujuan, untuk beribadah. Beribadah. Mari biarlah kita senantiasa beribadah dengan sungguh-sungguh. Seperti Bapak yang barusan saya boleh rasakan bagaimana Tuhan baik menyertai dan keluarga ini memberkatinya. Kalau tadi dikatakan tahun 2001 Tuhan sudah menolong, pasti Tuhan sudah menolong karena kita ada sampai saat ini. Amin. Pasti kita menghadapi kesukaan, kesulitan, sakit penyakit, kegagalan pasti. Tetapi biarlah kita senantiasa mau tetap setia, tetap maju dalam Tuhan. Biarlah kita jangan takut sama corona. Seringkali banyak yang takut sama corona, saudara, tapi tidak takut kepada Tuhan. Kan lucu, saudara. Mari kita takut kepada Tuhan, jangan takut pada corona. Tadi dikatakan kalau di RT-nya banyak meninggal. Saya pun bersyukur kepada Tuhan, tahun 2021 pas ulang tahun saya, istri saya dipanggil pulang, saudara. Sakit di rumah kurang lebih 10 hari, di rumah sakit 19 hari. Hidup ini mahal, saudara. Napas itu mahal. Jadi jangan kita datang pada Tuhan mohon berkat begitu, saudara. Berkat tidak akan pernah datang kalau kita tidak mau bekerja. Tapi mari kita senantiasa mengiring Tuhan dengan setia, kita bekerja, kita bersyukur pada Tuhan. Pasti Tuhan memberkati. Mari kita hidup dengan kebenaran Tuhan. Jangan kita beribadah tapi menipu, berbohong. Sama aja kita berbuat dosa. Tidak mungkin kita berhasil. Tapi mari kita perbaiki hidup kita. Seperti tadi dikatakan, istri saya meninggal, Pak. Saya senang, tidak, sedih, saudara. Berat. Karena tiba-tiba saudara tidak pernah memikirkan istriku akan pulang secepat ini. Biasanya kalau kami kesini juga pasti dengan istri saya. Saya selalu beribadah tiap minggu pagi itu berkeliling, saudara. Sudah komitmen bahwa setelah saya merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa sama saya dan istri saya, komitmen tiap minggu saya akan berkeliling mengunjungi di gereja-gereja di desa. Tujuan beribadah, tidak ada yang lain, untuk menjadi persaudaraan seperti judul tema firman Tuhan. Saya rasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Di saat saya meninggal pun, di balik kesedihan ada sukacita, saudara. Bisa dibayangkan, sekian tahun lamanya saya 33 tahun menikah, saudara. Semuanya indah. Saya dikandungnya 2 orang anak. Saya bersama dengan anak saya yang pertama ini, namanya Candy, dan juga keponakan saya juga. Ini selalu, ini belakangan ini untuk saya beribadah. Jadi sungguh indah. Kenapa dikatakan indah, saudara? Waktu mau meninggal itu, istri saya masih dalam keadaan baik. Istri saya meninggal jam 9:30 malam. Jam 9:30 malam saya masih video call. Saya katakan, "Nih, terima kasih, kamu sudah istri yang baik, istri yang setia, istri yang hormat. Kamu tetap setia dalam Tuhan, dengan iman, percaya sama Tuhan. Jangan sampai kamu putus pengharapan. Karena aku yakin kita akan masuk dalam keadaan." Saya akan ujian langit biru. Saya katakan, kalau Pak, nyanyikan lagu yang bersama dengan Mama. Pak, mengapa kamu terbawa menyanyikan? Waktu saya menyanyikan, istri saya juga menyanyikan, masih dalam keadaan Pak. Anak saya masih di Jepang waktu itu, karena nggak bisa pulang. Terus dia video call dengan anak saya. Anak saya pun katakan, Mama jangan banyak berpikiran, dan Mama tenang aja. Setelah setengah jam kemudian, meninggal, saudara. Jadi
Tidak sampai koma dulu dan sebagainya, tidak. Tapi dalam keadaan baik. Saya rasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sampai saat ini kalau saya ada seperti yang dikatakan Ebenezer, karena Tuhan menyertai, sampai di sini kita berakhir. Jadi mari, jangan sampai kita ada kesulitan kita mundur. Saya kira percaya semua di sini ingin diberikan Tuhan luar biasa. Amin. Kalau ingin diberkati luar biasa, harus menghadapi masalah yang luar biasa juga. Ya saudara, menghadapi masalah yang luar biasa. Saya perjalanan hidup saya itu, saya berkeluarga itu dari nol, dari tidak punya apa-apa, dagang pun tidak punya modal, jual emas kami 430. Apakah dengan itu terus kita paling enggak? Saya katakan kita jangan semangat karena apa? Saya mengalami, saya waktu kerja aja saya dipercaya, saya dijamin. Saya katakan kepada istri saya tidak percaya kalau hidup kita benar bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan jamin. Tidak akan susah. Itu saudara, memang pada awalnya seperti tadi harus menghadapi masalah. Saya berdagang 4 kali kemalingan, 2 kali mau kebakaran rumah. Kalau bukan kemurahan Tuhan, semuanya pasti terjadi kebakaran. Lalu ada paling luar biasa, waktu pulang tahun istri saya dan anak saya, karena anak saya punya 2, tadi anak saya yang pertama Teddy, yang kedua perempuan namanya Gerby, yang pada saat ini tidak bisa ikut karena dia melayani sekolah ini, tidak bisa meninggalkan dalam pelayanan. Mari biarlah kita senantiasa setia dalam Tuhan. Kenapa saudara? Waktu ulang tahun istri saya dan anak saya itu, kecelakaan yang luar biasa. Punya uang 100.000, pindah rumah sakit 1, 2, 4 rumah sakit dari Majenang ke Banjar ke Bandung dengan uang 100.000, 1 lembar merah. Saudara banyak lihat. Apakah saudara mau menolong? Tidak. Padahal cukup kaya. Mari terus kita marah? Jangan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Apa yang dilakukan? Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala perkara. Mengucap syukur. Waktu saya kemalingan, saya katakan bersyukur. Kalau Tuhan izinkan terjadi kemalingan, pasti Tuhan punya maksud dan rencana. Bukannya kembali saya katakan lapor polisi, saya katakan tidak. Kalau Tuhan izinkan memang saya kemalingan, pasti Tuhan akan tambahkan. Saya punya iman seperti itu. Saya percaya kalau Tuhan izinkan kemalingan, pasti Tuhan tambahkan. Pasti Tuhan tambahkan. Ketika saya memberikan sesuatu kepada hamba Tuhan, jam 10 malam, dia pulang jam 1:30 kemalingan lagi. Luar biasa. Bayangkan, sudah memberi kemalingan lagi. Terus apa yang dikatakan kepada kita? Kembali lagi bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan izinkan semua terjadi, Tuhan punya maksud yang baik. Tuhan maksud yang indah. Waktu kecelakaan yang terakhir pun yang luar biasa itu, sampai 4 rumah sakit pun dengan uang 100.000, apakah saya takut? Tidak. Saya datang pada Tuhan, saya sujud di hadapan Tuhan. Karena waktu saya katakan, Tuhan ampuni kami Tuhan, kami berbuat dosa Tuhan. Karena apa? Karena menurut anak saya harus nonton undang. Pada waktu itu, hari Sabtu itu harusnya saya berdoa dengan istri saya, udah komit mau berdoa lagi pada Tuhan. Tapi ikut temuan anak, nonton undang Tuhan aja luar biasa. Bisa dibayangkan berapa biaya yang dibutuhkan? Luar biasa banyak. Tetapi ketika kita menyerahkan sama Tuhan, saya katakan kalau Tuhan izinkan terjadi, maka Tuhan pun akan mencukupkannya. Istri anak saya perempuan itu lukanya luar biasa, seperti luka. Istri saya pun lukanya luar biasa, sampai di bawah lutut itu lubang, saudara. Makanya dari rumah sakit dikatakan ini sudah di sini di Banjar, silakan mau ke Solo atau ke Bandung atau kemana. Saya ke Bandung, puji Tuhan. Yang berjalannya waktu, saya selalu katakan kita harus kuatkan Tuhan, terus sabar pada Tuhan, terus percaya sama Tuhan, pasti Tuhan. Apakah Tuhan biasa? Tidak. Secara pikiran dari mana mau sebenarnya? Tetapi
yang kita dalam berusaha pasti enggak. Saya punya adik saya, satu adik yang saya paham betul, kenal betul. Dia punya uang. Saya katakan, kamu punya uang, punya berapa? 6 juta. Kamu punya 5 juta. Kok banyak amat? Berapa? Ini aku lagi di rumah sakit kejadian begitu. Akhirnya dibilang 6 juta. Ya, 5 juta saja. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, akhirnya semua biaya tersebutkan karena apa? Yang menabrak juga kasih uang pengganti 3 juta, dari asuransi dapat 2,5 juta. Puji Tuhan, bisa keluar. Istri saya masih dalam keadaan tidak bisa berjalan selama 1 tahun. Bisa bayangkan saudara, luar biasa. Tetapi anehnya saudara, kalau kejadian itu, saya waktu itu masih jualan toko kelontong. Biasa-biasa saja, dalam 1 bulan ditutup, setelah berjalan luar biasa. Ingat ketika ada Safat, Elia tidak ada Safat, lakukanlah untukku. Ketika jadi Safat melakukannya, maka waktu itu tidak akan habis-habis. Saya pun aneh. Jika orang lain, saya pun pribadi aneh. Sepanjang tahun itu, Tuhan berkati luar biasa. Utang yang saya pinjam tadi saya juga bisa dikembalikan. Bahkan Tuhan berkati bisa beli mobil, bisa beli tanah, terima. Semua berkat Tuhan. Hanya kuncinya mari kita senantiasa cari Tuhan sungguh-sungguh, setia dan Tuhan sungguh-sungguh, temukan Tuhan. Yang paling penting temukan Tuhan. Karena satu yang mengalami bersama dengan Tuhan, yang menemukan Tuhan dalam hidup saya, maka timbul dalam hati saya, uang bukan segalanya, kekayaan bukan segalanya. Makanya satu sama orang tua tidak minta kekayaan sekalipun tidak. Karena apa saudara? Karena kita sudah dibesarkan, saya katakan ke istri, kita sudah dibesarkan, yuk kita bekerja dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, pasti diberkati. Orang tua saya itu tidak setuju dengan saya, dengan keluarga saya. Karena apa saudara? Ada saudara berdua tidak setuju, tapi melihat kehidupan kami berhasil tanpa kita berbicara, orang tua itu bertobat, percaya Tuhan. Jadi bukan dengan perkataan, tapi dengan hidup kita, biarlah kita menghasilkan buah yang buah pertobatan, buah kebaikan, maka orang lain akan melihat bahwa Kristus ada dalam kehidupan kita. Maka orang-orang itu luar biasa. Kita luar biasa. Mari, dan kita berikan gimana kuliahnya, bagaimana sekolahnya, bagaimana ini. Jangan, tapi cari Tuhan, andalkan Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Anak saya 2 kuliah, saudara. Ya puji Tuhan. Anak saya yang laki-laki ini dapat beasiswa sampai ke Jepang, sampai S3. Dari kota Majenang, orang Kristen cuma 1-2 orang. Bisa dibayangkan. Majenang apa? Kebanyakan keluar kota semua. Saya tahu 3. Kamu di Majenang saja bersama dengan Tuhan pasti luar biasa. Betul. Yang lurus. Makanya di Majenang pun dia bisa jadi juara nasional. Bisa beasiswa di ITB, beasiswa di Jepang. Jadi bisa untuk membayar kuliah sekarang pun saya tidak membayar kuliah. Tapi oleh kemurahan Tuhan kasih Tuhan. Makanya mari kita senantiasa cari Tuhan sungguh-sungguh. Temukan Tuhan. Bukan jangan kita ke gereja karena pacaran, karena ingin dipuji oleh pendetanya. Jangan. Biarlah kita senantiasa secara pribadi temukan Tuhan. Kalau kita menemukan Tuhan, pasti kita akan menerima berkat dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bila kata-kata salah, sahabat manusia, minta maaf dan terima kasih buat kesempatan kita.